acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib pendidikan dan latihan dasar ke-44 Mahapena terlebih dahulu. Yang pertama, pendidikan dan latihan dasar Mahapena 44 dilakukan dengan menggunakan media Zoom. Kepada seluruh calon anggota diharapkan telah memasang aplikasi Zoom dengan perangkat yang akan digunakan. Pada hari H sebelum pukul 9, diharapkan join 15 menit pada Zoom sebelum kegiatan dimulai. Calon anggota diharapkan memaksimalkan koneksi jaringan dengan keadaan baik dan lancar. Bagi seluruh calon anggota wajib mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Karena kegiatan materi ruang ini merupakan serangkaian 44 yang nantinya akan berlanjut pada kegiatan lapang, sehingga menjadi salah satu penilaian untuk kalian menjadi anggota muda Mahapena. Calon anggota wajib menggunakan format pada Zoom CA44 _ nama lengkap. Selama kegiatan berlangsung, calon anggota dimohon untuk mengaktifkan video conference pada aplikasi Zoom, dan panitia akan melakukan mute pada mikrofon selama kegiatan berlangsung, kecuali pada sesi diskusi yang dipersilakan oleh moderator. Calon anggota diwajibkan screenshot pada saat kegiatan berlangsung dan mengupload bukti screenshot pada link absensi yang akan dikirim melalui kolom chat Zoom menjelang kegiatan berakhir. Di akhir kegiatan, panitia akan membagikan link post-test pada kolom chat Zoom. Calon anggota dihimbau untuk mengerjakan post-test tersebut sehingga waktu yang telah ditentukan panitia. Materi selama kegiatan berlangsung akan dibagikan melalui personal setelah calon anggota mengisi post-test. Yang terakhir, calon anggota diharapkan mengikuti serangkaian kegiatan dengan tertib. Pertama-tama, sebelum memulai acara, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Tidak lupa pula sholawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Cici Fadila, nomor induk anggota Mahapena 430600, selaku moderator pada kegiatan Diklatser Mahapena 44 ini. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Didik Pujo Musmedi, selaku Dewan Pembina UKM Mahapena, yang kami hormati Om Aris Muhadi, nomor induk anggota Mahapena 080133, selaku pemateri kemahapenaan. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh anggota Mahapena, anggota Mahapena 44 yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan Diklatser Mahapena 44 pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara Diklatser Mahapena ke-44 pada hari ini, di mana acara yang pertama adalah pembukaan. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan Dewan Pembina. Kemudian perkenalan calon anggota. Acara selanjutnya pemberian materi kemahapenaan yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Acara selanjutnya doa penutup, doa dan diakhiri dengan penutup. Baik, marilah kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan Dewan Pembina. Tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih pembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dan seluruh jajaran pengurus Mahapena ya, di mana pada hari ini akan melaksanakan suatu kegiatan yang cukup besar, yaitu anggota baru daripada Mahapena tersebut. Yang kedua, saya sampaikan kepada tokoh senior Mahapena. Selamat pagi Mas Aris. Ya, dimana kalau kita ketahui Mas Aris Muhadi itu ya adalah tokoh senior kita ya dalam UKM Mahapena tersebut ya. Ya, adik-adik mahasiswa pengurus Mahapena serta calon anggota Mahapena. Pada hari ini UKM Mahapena melaksanakan suatu kegiatan ya, dalam rangka merekrut anggota baru ya, khususnya yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentunya kami selaku Dewan Pembina ini ya, mengharapkan kepada pengurus dan anggota serta calon anggota yang baru ini di dalam melaksanakan kegiatan ini, paling tidak kita harus mengacu kepada prokes, yaitu protokol kesehatan. Meskipun kita di sini kita lakukan secara daring. Ya. Terus yang kedua, ya, saya sampaikan juga kepada calon anggota mahasiswa baru, ya, di dalam dilaksar ini, ya, mohon kepada calon anggota baru, ya, Anda nantinya diharapkan akan menjadi anggota, ya, secara resmi. Tentunya di sini butuh pengorbanan. Di antaranya salah satunya adalah seperti ini, yaitu apa? Adalah kegiatan di Laksar ya yang dilakukan oleh pengurus Mahapena tersebut. Dan juga diharapkan kepada calon anggota baru mulai awal sampai akhir itu Anda mengikuti secara baik, khususnya nanti materi-materi yang akan diberikan oleh tokoh senior kita yaitu Mas Aris Muhadi ya agar supaya nantinya calon anggota baru itu bisa memahami dan mengerti apa sih UKM daripada Mahapena tersebut ya. Tuh, saya sampaikan terima kasih ya kepada pengurus khususnya Ketua Umum Mahapena Mas Agil ya, di mana Mas Agil ya itu sudah bersusah payah di dalam rangka memperjuangkan Mahapena ini agar supaya tetap eksis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember ini. Terus yang ketiga, ya, sebentar lagi Mahapena akan melaksanakan Dies Natalis ya. Dies Natalis bulan Maret ya, bulan depan, sehingga saya sebagai pembina daripada UKM saya sampaikan kepada pengurus beserta jajarannya ya, pada saat kita melaksanakan Dies Natalis tolong kegiatan itu kita laksanakan ya dengan baik ya agar supaya Mahapena khususnya UKM Mahapena ini tetap ya jaya ya tetap langsung ya. Saya sampaikan juga Aris Muhadi ya. Saya ucapkan terima kasih Mas Aris yang telah sudi ya meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi-materi yang terkait dengan Mahapena ya di mana kita ketahui Mas Aris, Mahapena itu merupakan kalau tidak salah merupakan suatu UKM yang tertua di FEB ya yang tertua di FEB. Karena apa? Karena sebelum pada saat saya masuk di sana sudah ada yang namanya UKM Mahapena ya. Tokoh-tokoh senior kita yang di atas saya itu cukup banyak, diantaranya Mas Arif Maladi ya, Mas Husnul ya dan seterusnya ya. Oke. Sehingga di sini saya katakan lagi
UKM Mahapena merupakan salah satu UKM yang tertua yang ada di fakultas kita. Oleh sebab itu, jagalah UKM Mahapena ini ya, jangan sampai nama Mahapena itu tercoreng ya. Itulah saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, saya tidak terlalu berpanjang lebar ya. Mungkin nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Mas Aris cukup banyak. Saya mohon kepada anggota baru simak materi-materi nanti yang akan disampaikan oleh tokoh senior kita itu Mas Aris Muhadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Didik Pujo Musmedi atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah perkenalan calon anggota Mahapena ke-44. Silahkan calon anggota untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, daerah asal, dan jurusan, yang dimulai dari Ahmad Zikri Abdullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zikri Abdullah, biasa dipanggil Zikri. Asal saya dari Gresik. Saya jurusan Ekonomi Pembangunan. Kemudian Rohmatul Fatah Ansori. Jika tidak ada, dilanjutkan Juan Berli Christian. Nama saya Juan Berli Christian dari manajemen. Terima kasih. Asal daerah? Saya dari Malang. Kemudian dilanjutkan Elsa Dwi Pratiwi. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Pratiwi. Saya berasal dari Banyuwangi, jurusan S1 Manajemen. Selanjutnya Muhammad Iqbal Arisepta Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Arisepta Sugianto, asal dari Probolinggo, dari jurusan S1. Kemudian Zuhratul Jannah. Halo, perkenalkan, nama aku Zuhratul Jannah. Perkenalkan, nama aku Zuhratul Jannah, asal prodi S1 Manajemen, asal daerah Banyuwangi. Kemudian Ahmad Surya Bimantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Surya Bimantara, biasa dipanggil Bima, asal dari Jepara, Jawa Tengah, dari jurusan S1 Ekonomi Pembangunan. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Ibnu Adib Hilmi. Perkenalkan, nama saya Ibnu Adib Hilmi, asal daerah dari Mojokerto, asal jurusan dari S1 Akuntansi. Kemudian Muhammad Syaiful Alim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Alim dari Madiun, asal jurusan Ekonomi Pembangunan. Selanjutnya Imro'ati Soliha. Perkenalkan, nama saya Imro'ati Soliha dari Jakarta, asal prodi S1 Akuntansi. Dilanjutkan dengan Novika Aliza Sianipar. Perkenalkan, nama saya Novika Aliza Sianipar dari Depok dengan jurusan akuntansi. Selanjutnya Marta Adriani. Perkenalkan, nama saya Marta Adriani, berasal dari Medan dengan jurusan akuntansi.
Selanjutnya Hafiani Putri Agustin. Jika tidak ada, dilanjutkan dengan Ramadan Putra Widiarmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Putra Widiarmo, asal kota Tangerang Selatan. Selanjutnya Laili Daul Husna. Selanjutnya Nadia Natasha Siahaan. Perkenalkan, nama saya Nadia Natasha Siahaan, asal dari Medan. Prodi Quratul Risma. Nama saya Quratul Karisma, program studi S1 Akuntansi, asal kota Mojokerto. Dan yang berhalangan hadir adalah Aji Anuraga. Baik, terima kasih kepada calon anggota yang telah memperkenalkan diri dengan baik. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi kemahapenaan oleh Om Aris Muhadi, nomor induk anggota Mahapena 080133, status keanggotaan sebagai anggota luar biasa sekaligus Dewan Penasehat. Pengalaman yang telah dilakukan, melakukan pendakian ke beberapa gunung seperti Rinjani, Lawu, Semeru, dan masih banyak lagi. Untuk Om Aris, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk adik-adik yang beragama lain, saya sampaikan selamat siang, salam sejahtera. Mudah-mudahan pagi hari ini dan juga selanjutnya kita semua diberi kesehatan, baik fisik, mental, maupun semuanya. Jadi sehat itu kalau zaman sekarang sangat mahal sekali. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga kondisi masing-masing pribadi, juga tetap ikuti anjuran pemerintah protokoler kesehatan. Jadi kalau Zoom ini mungkin nggak masalah tidak pakai masker karena kita tidak saling berdekatan. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada Bapak Didik Pujo yang sekarang posisi menjadi pembina Mahapena. Jadi selamat datang dan selamat bergabung dengan teman-teman kita semua, baik yang masih junior dan senior. Mudah-mudahan Pak Didik kerasan bersama teman-teman Mahapena. Jadi saya yakin Pak Didik sudah sering bekerja sama dengan teman-teman Mahapena, terutama pada saat kita mengawali pembentukan keluarga alumni Fakultas Ekonomi dengan tercetusnya reuni Fakultas Ekonomi yang kali pertama tahun 2010. Jadi sebagai motor penggerak utama itu teman-teman senior Mahapena. Jadi saya ucapkan terima kasih, Pak Didik juga waktu itu mendukung sekali dan juga bisa beraktivitas dengan teman-teman senior Mahapena. Kebetulan saya sendiri waktu itu 2010 sebagai penanggung jawab acara reuni. Alhamdulillah dimulai tahun 2010 sekarang keluarga alumni Fakultas Ekonomi sudah sangat solid. Bahkan terakhir yang menjadi ketua Golkar di Jawa Timur juga alumni ekonomi Bapak Sarmuji. Ini alumni ekonomi.
Jadi banyak prestasi yang sudah kita goreskan, walaupun kita tidak mau menonjolkan diri sebagai motor penggerak HP. Yang penting kita hanya mengawali, setelah itu selanjutnya monggo teman-teman alumni yang lain melanjutkan. Kita hanya menjadi motor dan kita tidak butuh timbal balik apa-apa, yang penting ekonomi tetap berkibar dan sesuai dengan mutunya, ekonomi, fakultas ekonomi dan bisnis harus number one. Itu prinsip dari lagu, kalau nggak salah tahun berapa itu ada lagu ekonomi itu, ekonomi nomor 1 gitu Pak Didi ya. Ya, selanjutnya mungkin saya juga perlu memperkenalkan diri. Jadi saya sama seperti Anda semua pernah mengikuti pendidikan di Mahapena. Jadi cuman bedanya kalau zaman-zaman dulu masih belum ada ya dunia yang sekarang, jadi dunia Zoom. Jadi bedanya di situ. Jadi kita dulu langsung berhadapan dengan senior-senior, kalau sekarang berhadapannya via Zoom. Jadi satu ini juga buat saya rasanya juga langka. Terus yang kedua, ya tetap ada rasa nggak enaknya dengan Zoom ini, karena di Mahapena sebenarnya yang kita butuhkan adalah pendidikan karakter calon anggota. Jadi kalau dengan Zoom mungkin saya yakin bisa, tapi hasilnya tidak optimal. Jadi mudah-mudahan nanti situasi bisa kembali normal, kita nanti juga bisa offline, kita bertatap muka, bisa berlatih di lapangan bersama-sama, bisa berkenalan langsung dengan teman-teman senior Anda, dan Anda bisa banyak belajar ilmu dari teman-teman senior yang ada di Mahapena. Baik, nama saya Haris Muhadi, masuk di Fakultas Ekonomi tahun 1984. Kemudian saya mengikuti pendidikan di Mahapena tahun 1985. Kalau angkatan di pendidikan, saya angkatan ke-8. Kemudian selanjutnya di periode tahun 85 sampai 87, saya menjadi pengurus Mahapena di bidang koperasi. Kemudian di tahun 1987 sampai 1989, saya dikasih kepercayaan dengan teman-teman Mahapena untuk menjadi Ketua Umum Mahapena periode 87-89. Kemudian tahun 90, saya lulus. Selanjutnya mulai ya sekitar tahun 90 sampai sekarang lebih banyak spesialis menjadi Dewan Penasehat. Jadi kalau ngomong masalah pengabdian cukup lumayan lama. Jadi sekarang usia Mahapena 44 tahun, jadi saya mengabdi ke Mahapena sudah 44 tahun. Jadi sebenarnya kalau jadi ASN sudah waktunya pensiun. Tapi karena ada prinsip yang saya pegang, istilahnya loyalitas tanpa batas, dan tanpa bayaran pun teman-teman Mahapena selalu siap untuk mengabdi. Juga termasuk mengabdi kepada alma mater yang tercinta, Fakultas Ekonomi. Jadi kapanpun Fakultas Ekonomi membutuhkan tenaga dan pikiran teman-teman Mahapena, harus kita tanamkan selalu siap. Tidak ada kata-kata tidak siap. Itu yang kita pegang, kita berikan pada adik-adik semua. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata tidak siap. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Mahapena bisa
berjalan selama 40 tahun dengan kondisi aman dan tetap berjalan walaupun situasi sudah istilahnya kurang mendukung, Mapena tetap eksis. Mudah-mudahan ke depannya juga tetap eksis. Itu yang menjadi harapan dari kita semua. Kemudian kalau ngomong prestasi, sebenarnya kalau naik gunung itu sebenarnya bukan prestasi sebenarnya. Itu hanya hobi sampingan aja buat saya. Hobi sampingan, ya kita harapkan hobi sampingan bisa menghasilkan. Jadi alhamdulillah sambil berjalan, dulunya hobi, saya sendiri sekarang sudah mulai, ya, hobinya saya kembangkan untuk menghasilkan uang. Salah satunya saya punya rental alat-alat naik gunung lah. Jadi nggak susah kalau naik gunung, nggak harus punya peralatan macam-macam, itu bisa rental ke tempat saya. Tapi itu hanya sekedar iseng aja daripada nganggur, dan bisa tetap komunikasi dengan teman-teman pecinta alam sambil kumpul-kumpul dengan teman-teman yang masih muda. Saya masih bisa memberikan ya paling enggak sedikit pengalaman bagaimana sih menjadi seorang pecinta alam, bagaimana menjadi seorang pendaki gunung yang baik. Itu jadi jangan, misalnya contoh naik gunung, jangan asal-asalan. Soalnya apapun kelihatannya gunung itu akan ramah kalau kita bisa mensiasati. Tapi alam akan ganas kalau kita tidak bisa bersahabat dengan alam. Itu prinsipnya sudah. Jadi sambil jalan, ya paling nggak menularkan ilmu. Kalau ada teman-teman yang sewa, saya ajak sharing. Yang datang ke tempat saya sharing gini, naik gunung seperti itu. Juga nanti saya harapkan adik-adik saya yang sekarang dalam masa pendidikan, nggak usah sungkan-sungkan. Jadi di Mapena itu nggak ada istilah senior junior, semua sama. Kalau sudah namanya Mapena sama, jadi nggak ada misalnya batasan. Oh ini itu senior saya, kita nggak enak, nggak ada. Silakan mau datang ke rumah, mau ketemu di jalan, silakan mau ketemu di warung kopi, nggak ada masalah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Mapena tersebar di mana-mana anggotanya. Jadi yang sudah lulus itu ada istilah bahasanya anggota luar biasa. Jadi di Jakarta sendiri juga ada MPJ, Mapena Cabang Jakarta, kemudian di Surabaya juga ada, kemudian di Malang juga ada, di Jember pun juga ada. Jadi kita sudah terbentuk. Jadi Jember sebagai sumbernya, sebagai pusatnya. Ini setelah kita data dari grup WA, itu kalau nggak salah anggota luar biasa yang ada di Jember ini 92 orang yang sudah terdata di grup WA. Jadi sangat luar biasa. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda misalnya yang jauh-jauh ini, yang kos macam-macam, nggak usah khawatir kelaparan. Contoh paling ringan, misalnya nanti ada acara offline di Jember, terus Anda kebingungan mau tidur di mana. Ada 92 rumah di Jember, teman-teman alumni yang siap menampung. Jadi nggak usah takut, nanti saya tidur di masjid. Enggak. Jadi Mapena prinsipnya kita adalah saudara. Jadi nggak ada istilah, oh biarin mereka tidur di masjid, nggak ada. Jadi siap. Rumah saya pun siap menampung kalau misalnya hanya untuk transit, monggo. Mungkin Pak Didik pun sebagai pembina karena juga tetangga saya yakin siap juga ya Pak Didik. Itu. Jadi kalau ngomong kemapenaan sebenarnya cukup panjang lebar, tapi karena kita dibatasi waktu ya, dengan Zoom ini nggak masalah. Tapi insya Allah nanti kalau sudah offline, kita review ulang materi-materi, juga bisa berkenalan dengan teman-teman. Baik, langsung aja ya. Jadi saya hanya pengantar aja, tapi saya menginginkan teman-teman calon anggota ini sebagai anggota yang proaktif. Jangan jadi hanya jadi pendengar aja.
Jadi kalau mahasiswa yang kreatif itu harus harus punya inisiatif. Kita memang berharap begitu lulus menjadi anggota Mahapena itu tidak hanya istilahnya jadi pendiam, kalau bahasa Madura itu norok puntek, jangan. Jadi harus mampu di depan, harus bisa menjadi pemimpin, baik di paling nggak di level rumah tangga, di level RT, RW, sampai mungkin jabatan-jabatan penting negara. Itu yang kita harapkan. Baik, jadi untuk materi masalah kemahapenaan ini, materi kemahapenaan ini sebenarnya materi yang sangat dasar. Apapun untuk menjadi anggota sebuah organisasi, Anda harus tahu dulu dalamnya. Kayak apa sih organisasi itu? Jadi kita fokus ke organisasi Mahapena. Jadi Mahapena itu singkatannya Mahasiswa Pecinta Alam. Dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember. Jadi kalau dulu masih belum ada bahasa bisnisnya, dulu masih FE Unif Jember, sekarang ada plusnya bisnis. Jadi untuk menjadi anggota Mahapena, salah satu syarat yang wajib itu nggak bisa kalau bukan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi syarat utamanya harus menjadi mahasiswa ekonomi dulu. Mahasiswa ekonomi yang kayak apa? S1 bisa, misalnya ada program pasca sarjana pun bisa. Jadi Mahapena itu cukup luas. Jadi tidak terbatas hanya anak-anak yang baru masuk ekonomi, tidak. Jadi siap untuk siapa saja. Kemudian untuk Mahapena berdiri itu secara resmi tanggal 14 Maret 1977. Nah, kemudian yang membentuk siapa? Jadi yang membentuk teman-teman mahasiswa. Jadi senior saya itu di era tahun 77 itu sekelompok mahasiswa yang mempunyai arah dan tujuan yang sama. Arahnya apa? Ya arahnya hobinya sama, senang-senang naik gunung, senang jadi petualang. Kemudian mereka membentuk organisasi yang ada di ekonomi. Yang salah satu pendirinya ada beberapa tokoh. Jadi ini ada Dr. Andes Muhammad Istiqlal, ini dulu menjadi bosnya BNI, sudah almarhum. Kemudian ada Dr. Andes Marjono Eka, ini juga tokoh karate yang ada di UNED, juga sudah almarhum. Kemudian ada Dr. Andes Arif Maladi, sekarang masih menjadi dosen propertis di Universitas Muhammad Suci Jember. Kemudian ada Dr. Andes Yuwono Basuki, ini mantan direktur di salah satu BUMN di Jakarta. Kemudian ini ada Mas Eko Wahyudianto, staf dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kemudian ada Dr. Andes Herna Wadi, kemudian ada Dr. Andes Husnul Ma'arif, ini salah satu tokoh kafe yang sekarang mempunyai jabatan penting di kenegaraan. Dia ada di Jakarta. Ini beberapa tokoh pendiri. Ini semuanya angkatan 01. Dan dari mereka yang masih hidup 01 ya, masih eksis sekali ke Mahapena. Jadi saya contohkan sekarang
kita sudah di usia 44 tahun, rencana angkatan 44, tapi angkatan 01 masih sangat eksis dengan teman-teman Mahapena. Bahkan masih sering bergabung kalau Mahapena ada acara. Ya itulah kelebihannya Mahapena. Jadi nggak bicara tua muda, kalau sudah kumpul semuanya saudara dan nggak ada batas. Itu kelebihannya. Kemudian untuk masalah tempat dan kedudukan, jadi organisasi Mahapena ini bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Masalah dasar dan tujuan tetap kita dasar utama adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tujuannya Mahapena ingin membina mahasiswa akademis pecinta pengabdi kepada bumi Indonesia beserta lingkungannya untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Jadi bagaimana? Jadi kita menginginkan mahasiswa itu sebagai pengabdi kepada bumi Indonesia karena kita pecinta alam. Terus tetap dengan prinsip mendekatkan diri kepada penciptanya. Dari sini yang perlu saya garis bawahi. Jadi walaupun kita hobinya ngeluhur naik gunung atau apa, tujuannya apa? Ingin mendekatkan diri ke penciptanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita selalu mengingatkan naik gunung tidak ada alasan. Kalau yang Islam tetap kalau sholat ya sholat. Kalau yang agama lain harus menyesuaikan dengan agamanya. Ini yang kita pegang di Mahapena. Kemudian budaya-budaya yang nggak baik untuk terutama di kalangan pecinta alam, kita harus bisa merubah. Jadi jangan sampai ulah pecinta alam itu akhirnya membuat citra utamanya di orang tua itu rata-rata negatif. Jadi di Mahapena tetap harus selalu menanamkan citra positif. Kenapa? Saya contohkan paling ringan aja. Mungkin kalau anak-anak muda, ya istilahnya kayak budaya minum, ngepil, macam-macam itu sebagai budaya biasa. Tapi di Mahapena dari awal sudah kita tanamkan, jangan coba-coba minum. Ini sudah pengalaman, jadi jangan coba-coba misalnya bawa minuman keras ke sekretariat. Saya yakin pasti dihabisin dengan anggota sendiri, pasti itu. Jadi kita nggak menunjukkan cinta alam itu sok jagoan, pendaki gunung itu kalau nggak minum nggak afdol, itu nggak benar. Jadi itu pola pikir yang salah. Justru kalau dengan cara yang negatif seperti itu kita naik gunung sangat berbahaya. Jadi pengalaman saya selama di lapangan rata-rata banyak anak muda, anak level SMA atau mahasiswa yang masih baru-baru naik gunung, alasannya kedinginan, minum. Dan survei membuktikan mereka rata-rata yang jadi korban di alam ya seperti itu. Alasan kedinginan, akhirnya minum macam-macam, akhirnya dibawa alam sadar, ya saatnya nggak karuan semua. Bahkan mungkin ada yang sampai meninggal. Jadi di Mahapena, alhamdulillah sampai di usia 44 tahun, tidak ada ceritanya Mahapena di sekretariat atau di gunung sampai membawa minuman. Tidak ada ceritanya. Sanksinya nggak ada sebenarnya, tapi sanksinya di kalangan anggota sendiri. Saya yakin dari masing-masing anggota saling mengingatkan. Dan alhamdulillah di senior-senior tidak mendidik untuk bertingkah yang aneh-aneh. Itu kelebihannya di Mahapena. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mengambil sisi positifnya dari teman-teman senior. Dan saya harapkan karena Anda juga sebagai penerus Mahapena, jangan sampai istilahnya merubah adat yang seperti ini. Karena itu sebenarnya demi kebaikan Anda sendiri, bukan kebaikan kita. Jadi Anda sendiri mulai mengatur strategi bagaimana menjadi anggota masyarakat yang baik. Saya yakin kalau Anda masuk Mahapena dengan sungguh-sungguh, saya yakin Anda akan merasa
merasakan manfaatnya saat Anda terjun ke masyarakat. Ini sudah terbukti banyak. Jadi jam terbang mereka yang sudah melanglang buana, rata-rata kalau di-sharing, dia bekerja rata-rata ujung-ujungnya terakhirnya apa? Kamu pernah ikut organisasi apa? Karena mungkin pinter macam-macam, lebih banyak lolosnya. Ya, tapi terakhir lagi kembali ke mungkin bahasanya itu faktor keberuntungan itu tidak bisa rezeki. Mahapena itu hanya sebagai sarana pendukung saja. Saya lanjutkan. Jadi di organisasi Mahapena untuk masalah keanggotaan itu terbagi menjadi 5 bagian. Kalau dulu 4. Sekarang setelah ada perbaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terbagi menjadi 5. Jadi yang pertama itu anggota muda. Kemudian berikutnya yang kedua anggota biasa, yang ketiga anggota luar biasa, yang keempat anggota kehormatan, dan yang kelima keluarga besar Mahapena. Jadi anggota muda ini nanti kalau Anda lulus dari pendidikan dasar ini ya, nanti secara otomatis Anda akan menjadi anggota muda Mahapena. Terus hak-haknya bagaimana menjadi anggota muda? Intinya hak dan kewajiban hampir sama dengan anggota status anggota yang lain. Cuman bedanya kalau anggota muda punya hak dipilih dan memilih menjadi kepanitiaan, menjadi pengurus kepanitiaan. Jadi bukan pengurus Mahapena, masih kepanitiaan aja. Nanti kalau sudah menjadi anggota biasa baru punya hak dipilih dan memilih menjadi ketua umum dan pengurus Mahapena. Yang lain-lain sama, jadi memberikan saran, usul, macam-macam diperbolehkan. Jadi punya hak juga. Jadi bedanya cuma tipis kok. Makanya saya bilang kalau sudah menjadi anggota muda, nggak usah minder. Biasa aja, termasuk dengan senior. Ya udah ngomong bla bla bla, ngomong silakan, mau diskusi silakan, tapi tetap dalam aturan. Oh ini ya istilahnya kalau orang Jawa boleh ngono ya ngono tapi yo ojo ngono. Jadi tetap ada aturan sopan santun itu tetap kita tanamkan. Selanjutnya, jadi untuk masalah struktur organisasi, jadi kekuasaan tertinggi di Mahapena itu dipegang oleh rapat pleno anggota. Jadi untuk rapat pleno anggota ini salah satunya untuk pemilihan ketua umum, juga ada rapat-rapat hal-hal yang penting yang harus diputuskan melalui rapat pleno. Salah satunya juga misalnya masalah pemecatan anggota, kemudian pengangkatan anggota luar biasa, pengangkatan anggota kehormatan, itu dilakukan melalui rapat pleno anggota. Jadi tidak bisa yang namanya anggota itu seenaknya sendiri di Mahapena. Semua ada relnya, semua ada aturannya. Untuk masalah kepengurusan hampir sama dengan organisasi lain, ya tetap aja ada ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang lain yang diperlukan. Untuk pertanggungjawaban, Mahapena dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi sebagai pimpinan tertinggi di level fakultas. Kemudian ada hal-hal khusus, misalnya dalam situasi darurat, itu di Mahapena bisa dibentuk tim khusus. Jadi dalam situasi yang tidak memungkinkan memang dituntut seperti ini, Mahapena selalu siap adanya tim khusus.
Kemudian yang lain-lain masalah perbendaharaan, keuangan macam-macam itu umum lah, nggak perlu saya bahas. Oke, dari sini sebelum saya lanjutkan, mari kita diskusi. Jadi silakan kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya. Jadi tidak harus yang sesuai dengan yang saya sampaikan. Kalau ingin tahu dalamnya Mahapena, monggo. Jadi termasuk Anda masuk Mahapena itu kepinginnya seperti apa, ya kalau ada masukan monggo. Saya menginginkan calon anggota ini yang proaktif, jangan hanya pendiam. Silakan, saya tunggu. Monggo kalau ada pertanyaan, saya tampung dulu. Silakan. Mbak operator, Mbak. Monggo yang mau tanya. Silakan, ini yang tercatat ada kurang lebih 14 orang atau 15 lah. Masa dari 15 ini semuanya jadi pendengar? Nggak apa-apa, agak menyimpang pertanyaannya nggak masalah. Silakan. Ayo, jadi mahasiswa yang berani. Ayo, adik-adik. Teman-teman bertanya apapun tentang Mahapena pada calon anggota. Kayaknya Mbak Titi Fadila nih mau tanya ini. Ayo Mbak. Titi Fadila. Oh, moderator itu lagi. Salam. Di sini enggak apa-apa. Mungkin dari calon anggota Mahapena mungkin ada yang mau ditanyakan seputar Mahapena sebelum lanjut ke materi. Gimana? Kok adem ayem? Apa semuanya tidur ini ya? Ini apa ini, Mas Juan Berli? Ayo Mas. Iya Pak. Juan Berli Christian. Silakan Mas Juan Berli Christian. Saya nggak pernah gini loh Pak. Saya belum pernah saya ikut organisasi, jadi baru pertama kali ini Pak. Iya. Terus masih belum siap mental ini kayaknya ya. Iya Pak. Aslinya mana? Malang Pak. Malang. Waduh, Arema salah satu jiwa ini harusnya berani lah. Sama, saya juga orang Malang ini. Iya Pak. Malang mana Pak? Oh, kalau saya Malang kota, Jagalah. Oh iya. Mestinya orang Malang ini
orangnya kan kreatif, berani ya. Masuk Arema Kak Wani korek. Ayo. Malang mana sih? Malang Gondang Legi, Pak. Selatan. Gondang Legi. Pantai. Iya. Kan ya kabupaten ya. Iya, kabupaten, Pak. Ayo harus berani ngomong dong. Masa kan daerah situ kan juga misalnya masalah kerusakan hutan. Kalau sekarang kan cukup parah loh daerah pantai itu. Iya. Itu nambah fansku. Solusi fansku nambah hidup. Punya nyali. Ini nanti sama Pak Didik dipantau loh. Kalau nanti nggak lulus. Mbak Lailia ada ya? Adalah kawanku, bukan kawanku, masih kakak kelas. Mana Mbak Lailia ini? Ayo Mbak, saya juga ingin dengar suaranya. Asli mana ini Mbak? Mbak? Udah sarapan belum sih? Kok nggak semangat gini? Ayo. Mbak Laila, suaranya nggak kedengeran. Ada suaranya. Saya rusak. Oh, mic-nya rusak. Ya. Ya udah, kan dulu. Ini ada namanya siapa ini? Ahmad Bimantara ya? Ahmad Ya, Pak, Surya saya. Bimantara. Ada? Ada, Pak. Ya. Ayo silakan kalau mau tanya. Bimantara. Jepara punya ini. Ayo, Mas Bimantara. Saya mau bertanya mengenai seragam, Pak. Tadi kan ada di layar itu foto mengenai mahasiswa yang dikasih apa itu kayaknya. Dan seragamnya itu yang cowok kalau nggak salah coklat dan yang cewek biru gitu warnanya. Nah, nanti kalau misalnya saya udah diterima sebagai anggota Mahapena gitu, dapat nggak sih Pak seragam yang seperti digambar tadi? Oh ya, weh seragam toh. Nanti kasih seragam di kira security. Cuman pin seragam toh lah, nggak pin ilmunya. Belum Pak, belum kepikiran sampai situ Pak. Oh gitu. Wes, cuman seragam toh. Terus nanti kalau misalkan seragam itu, kalau misalkan kita naik ke, kan tadi ada anggota biasa dan anggota yang luar biasa gitu ya Pak. Itu nanti beda lagi ya Pak seragamnya itu. Ya. Wes, cuma dua ini. Ya Pak. Ya wes, langsung tak jawab. Jadi kalau masalah seragam itu di Mahapena kalau ngomong seragam resmi organisasi itu hanya satu ya yang warna biru itu. Jadi ada warna biru, kemudian di sebelah kiri itu ada logo Mahapena, bed Mahapena, kemudian ada nama pemilik, juga ada nomor induk anggota. Jadi seragam ini akan boleh dipakai kalau sudah menjadi status anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan. Jadi kalau untuk anggota muda sementara masih belum. Jadi on proses. Jadi kalau Anda nanti targetnya kepingin mendapat seragam, ya target Anda harus dinaikkan grade-nya bagaimana saya bisa menjadi anggota biasa. Jadi kalau masalah seragam loh ya,
Kalau kaos, Mahapena itu banyak. Jadi hampir setiap event, setiap kegiatan, Mahapena selalu punya aksesoris lah, paling enggak minimal kaos. Kalau kaos, anggota muda boleh memiliki kaos dan aksesoris di Mahapena, itu yang namanya anggota, tidak terbatas anggota yang lain, anggota muda pun dipersilahkan. Ya, dengan catatan ya tetap ada ganti ongkos cetak lah. Contoh misalnya bentar lagi Mahapena ada acara 44 tahun Mahapena, kalau teman-teman menginginkan aksesorisnya sudah bisa pesan, nggak masalah. Jadi Anda sudah punya hak menggunakan aksesoris Mahapena. Jadi kalau yang namanya semuanya embel-embel di Mahapena itu memang diperuntukkan khusus untuk kalangan anggota, tidak untuk orang luar. Kenapa tidak untuk orang luar? Karena kita khawatirkan nanti disalahgunakan. Banyak jadi yang disalahgunakan nanti misalnya kaos yang sebenarnya harusnya kelasnya untuk mahasiswa pecinta alam terus dipakai tukang beca, itu kan nggak tepat sasaran. Ya kalau benar, kalau dipakai untuk nyopet atau apa, nanti yang kena kan organisasi. Jadi tidak semudah itu kita mengeluarkan aksesoris yang ada tulisan Mahapena. Jadi kedepannya juga sama, kalaupun sudah kaos itu sudah hancur, istilahnya apa, jangan diberikan ke orang lain selama ada tulisan Mahapena. Kalau perlu dibakar aja, itu lebih aman. Jadi kita nggak menginginkan ada orang luar menggunakan Mahapena tapi digunakan untuk hal-hal yang nggak baik. Itu. Ya, jawabannya cukup? Cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke. Ayo, yang lain. Ada ini yang dari Medan ini. Tadi siapa nih? Sianipar. Silakan. Apa ada yang ditanyakan lagi? Yahaan, iya. Mungkin sekitar kegiatan Mahapena atau apa gitu. Saya izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Itu mengenai pencapaian tertinggi yang dilakukan Mahapena itu apa saja, Pak? Kayak gunung tertinggi yang pernah dijajah oleh Mahapena, yang ada di luar Indonesia itu apa aja itu, Pak? Jadi kalau ngomong dijajah itu rasanya mengerikan ya. Enggak lah. Jadi di Mahapena itu enggak ada istilahnya kita menjajah gunung, tidak. Jadi kita naik gunung itu justru kita bersahabat. Kalau ngomong juga menjajah gunung berapa kali, enggak ada istilah seperti itu. Jadi yang namanya kita sebagai penikmat alam, otomatis kita juga harus bersahabat dengan alam. Jadi kalau ngomong naik gunung nggak Mahapena, sementara ini memang belum ada yang mencapai yang ada di luar negeri. Kalau di dalam negeri kayaknya sudah cukup lumayan. Salah satunya juga sempat di Karsten, ini anggota kita yang sekarang bekerja di SCTV, di radio stasiun televisi swasta SCTV, ini pernah ke Karsten. Yang lain-lain cukup lumayan lah, kalau cuma Indonesia aja hampir semua anggota sudah banyak yang terjun.
Ya kalau namanya mahasiswa apapun ya tetap terbentur dengan biaya. Jadi semakin jauh juga semakin berat di ongkos. Mungkin yang sempat dilakukan oleh teman-teman salah satunya ekspedisi Sulawesi Tengah, Gunung Sojol. Itu butuh perjuangan kurang lebih 14 hari dan medannya memang masih benar-benar alami, jadi tidak ada jalannya. Jadi 14 hari ini benar-benar mencari jalan sendiri. Alhamdulillah 14 hari semuanya datang dengan selamat. Juga pernah di tahun berapa itu Mbak Pena mengadakan ekspedisi 24 gunung di usia 24 waktu itu. Jadi 24 tahun Mbak Pena, semua anggota terjun melakukan pendakian 24 gunung yang ada di Indonesia. Jadi dibagi beberapa tim. Salah satunya ya Gunung Lauser, juga ada yang di Sulawesi Selatan, di Rinjani, macam-macam lah. Semua anggota dibagi, pokoknya targetnya 24 gunung waktu itu. Alhamdulillah semuanya tercapai. Yang agak heboh mungkin waktu itu, waktu ekspedisi Gunung Lauser masih rame-ramenya di Aceh itu gerakan Aceh Merdeka GAM. Jadi kita sempat diisukan Mbak Pena sempat hilang dihabisin GAM lah waktu itu. Jadi sempat heboh juga di media. Kita juga sempat kontak-kontak dengan teman-teman yang ada di Jakarta, di Aceh, juga dengan Kepala Taman Nasional Lauser. Kebetulan itu juga teman saya coba kontak. Alhamdulillah berita masuk, ternyata Mbak Pena aman-aman aja. Itu yang sempat ya mungkin heboh, tapi minimal Mbak Pena promosi gratis waktu itu, rame. Itu cukup. Cukup, Pak. Ayo, ada lagi pertanyaan sing kira-kira saya nggak bisa jawab gitu loh. Pak, izin bertanya, Pak. Siap. Untuk Bima Pena sendiri itu ada kegiatan kayak tahunan gitu nggak, Pak? Kayak aktivitasnya ngapain aja gitu di Bima Pena? Maksudnya kegiatan tahunan itu kayak apa? Ya mungkin kayak bersihin sungai atau naik gunung bareng gitu mungkin. Ya, jadi Mbak Pena itu selalu ada kegiatan dan kita menginginkan justru anggota yang punya inisiatif. Jadi kalau acara rutin pasti itu. Jadi contoh aja sekarang untuk 44 tahun Mbak Pena, kita rencana mau mengadakan lari dan goes 44 km. Jadi kita rencanakan, kita start dari Bondowoso, masuk pedesaan-pedesaan, nanti finish di kampus ekonomi insya Allah, itu dengan jarak tempuh 44 km. Jadi yang lagi tren ini, tren yang untuk anak muda kan sekarang lari. Jadi Mbak Pena tanpa ada komando pun, sebenarnya kalau sudah kepingin, teman-teman mengadakan. Jadi minggu kemarin teman-teman mengadakan lari ke gunung. Jadi 3 gunung kemarin itu, Argopuro. Itu Argopuro dalam waktu ditempuh 24 jam. Terus Gunung Arjuna Welirang di daerah Pasuruan. Itu ditempuh 1 hari. Kemudian kemarin terakhir, minggu kemarin ke Penanggungan ditempuh 4 jam perjalanan. Jadi bukan jalan-jalan lagi, tapi lari Mbak Pena. Jadi prestasi yang lebih gila itu saya pikir ya Argopuro bisa dibuat 24 jam dengan titik start di daerah Kabupaten Situbondo Baderan, finish di Kabupaten Probolinggo, itu ditempuh 24 jam. Jadi, seharusnya normalnya kalau orang camping minimal itu orang camping yang sehat ya minimal 3 hari.
ini ditempuh 24 jam. Ya situlah Mahapena. Jadi mencari hal yang kira-kira tidak bisa terjangkau, nyatanya bisa dicapai. Ya itu Mahapena. Jadi kepingin mencari yang aneh-aneh. Jadi mudah-mudahan Anda nanti masuk Mahapena juga nggak jadi orang aneh. Tapi aneh yang positif, nggak masalah. Itu, monggo. Cukup apa enggak pertanyaannya? Kalau buat kegiatan seperti itu, semua anggota wajib ikut atau bagaimana, Pak? Oh enggak, jadi di Mahapena itu enggak ada paksaan. Jadi yang minat aja. Jadi yang misalnya hobinya, contoh ya, hobinya naik gunung, silahkan. Hobinya fotografi, yang namanya pecinta alam itu kan tidak harus naik gunung. Dari sisi fotografi pun bisa. Misalnya yang suka, ya misalnya berkebun atau apa, apalagi kiblatnya Mahapena itu kan intinya kok konservasi. Jadi mencintai alam itu macam-macam caranya. Jadi contoh kayak ketua umum Mahapena yang sekarang itu punya unit usaha jamur. Itu kan salah satu bagian dari konservasi. Juga dari sisi ekonomi itu bisnis yang luar biasa. Ini bisa belajar juga. Kemudian di Mahapena ada teman yang bisa menciptakan daur ulang sampah. Jadi sampah-sampah yang sampah rumah tangga, contoh habis memasak kalau langsung dibuang enggak. Jadi ada teman Mahapena ini menciptakan bagaimana sampah-sampah rumah tangga, dapur ini bisa diolah, bisa menjadi pupuk. Dan hasilnya sudah teruji. Dibuat test drive langsung. Beberapa teman juga punya kebun, langsung diuji cobakan pupuknya dipakai di kebun teman-teman Mahapena. Alhamdulillah bagus hasilnya. Jadi itu salah satu bagian dari mencintai alam. Jadi menjadi pecinta alam itu tidak harus naik gunung, enggak. Luas banget. Yang senang fotografi silahkan, yang misalnya olahraga arus deras, Mahapena punya semua peralatan. Yang suka panjat tebing, siap. Kita punya ahlinya, bahkan kita punya beberapa atlet yang juara. Jadi nggak usah khawatir. Tinggal Anda sendiri bagaimana. Mau nggak? Mau berlatih nggak? Mau belajar apa enggak? Itu aja. Siaplah kalau teman-teman senior siap menjadi mentor yang baik juga. Adik-adik. Gimana? Ya Pak, sudah Pak. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih Pak. Ya, sudah. Siap. Apalagi ini Mbak Laila ini kayaknya pintanya. Mbak Laila apa Mbak Elsa ini? Mbak Laila. Mic-nya mati. Mati ya tadi mic-nya ya? Masih belum? Oh ya. Mbak Elsa? Mbak Elsa monitor? Masih belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada pertanyaan. Waduh. Orang mana sih Mbak Elsa ini? Orang Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, Laros ya. Banyuwangi mana? Banyuwangi, Kecamatan Glenmore. Oh, alah, itu judulnya Banyuwangi Coret ya. Di situ juga ada anggota Mahapena yang di Glenmore. Jadi kalau misalnya mau main-main ke anggota yang ada di sekitaran Banyuwangi banyak. Jadi nggak usah minder. Kalau misalnya butuh informasi alamat, saya yakin di Mahapena data-data sudah ada semua. Jadi dengan situasi yang seperti ini, harusnya kita belajarnya ya belajar ke teman-teman senior yang ada di daerah setempat. Jadi misalnya yang dari Pasuruan, bisa belajar. Banyak anggota luar biasa yang di Pasuruan, Mojokerto juga banyak, Surabaya juga banyak. Apalagi Jakarta. Jakarta itu sangat solid. Jadi sekali-sekali mereka melakukan pendakian bersama, melakukan acara camping bersama. Dan yang perlu diingat di Mahapena itu acara hura-huranya, acara senang-senangnya itu selalu melibatkan keluarga. Jadi teman-teman anggota luar biasa yang sudah punya keluarga, itu anak cucunya kadang naik gunung diajak. Ya itu kelebihannya. Ya termasuk
kalau ada acara reuni Mahapena, itu kita menginginkan semua keluarga dibawa. Jadi supaya tahu Mahapena itu seperti ini loh. Jadi kekeluargaannya, persaudaraannya, ini yang kita tanamkan. Jadi nggak ada namanya, misalnya di rumah tangga, saling curiga, oh enak reuni. Enggak, di Mahapena kita siapin kumpul-kumpulnya yang ibu-ibu, biar ketemu nanti yang anak-anaknya. Jadi memang nggak enaknya panitia nanti kalau reuni Mahapena, itu susah, harus nyiapin tempat yang besar, kemudian fasilitasnya. Jadi memang agak repot, tapi alhamdulillah kita sudah, jadi acara rutin di Mahapena itu agenda kumpul-kumpul besar, jadi hajatan besar reuni itu 5 tahun sekali. Jadi alhamdulillah ini setahun, reuni itu tahun, kalau nggak salah 1997. Jadi terakhir kemarin 2017 kita pakai Mahapena semua. Alhamdulillah hampir seluruh anggota yang ada di Indonesia bisa ngumpul lagi di Jember. Insya Allah 2022 teman-teman Mahapena akan ketemu lagi, nggak tahu posisinya nanti ketemunya di mana. Tapi yang pasti kalau acara kumpul-kumpul reuni akbar Mahapena mesti ramai. Ya buat teman-teman yang baru ini bersyukurlah nanti bisa berkenalan dengan teman-teman anggota Mahapena yang sudah senior, sudah tua. Bagaimana mereka kumpul, bagaimana bisa senang-senang, Anda bisa belajar banyak dari teman-teman Mahapena. Ayo, monggo yang lain. Apa? Saya mau bertanya. Ayo, silakan. Pak, saya mau bertanya. Oke. Tadi kan disebutkan bahwa di Mahapena itu ada 4 bidang. Nah, yang saya tanyakan itu keuntungan masing-masing bidang dan kelemahan atau kesulitan masing-masing bidang itu bagaimana? Oh, operasional karya usaha. Oh gitu. Maksudnya seksi-seksi gitu ya? Oh, bidang-bidangnya pengurus. Sebenarnya kalau ngomong keuntungan dan kerugiannya, tergantung kita. Tergantung kita, artinya kita cocoknya di mana. Jadi misalnya dari kita, contoh saya sendiri. Cocok saya, jiwa saya di bidang lapangan, di operasional. Otomatis saya memilih di operasional. Tapi kalau saya suruh duduk di belakang meja seperti sekarang ini, susah. Saya suruh ngetik, suruh nulis, paling nggak suka mulai dulu. Tapi kalau suruh ngeluyur, suruh ke gunung, saya sangat suka. Enjoy buat saya. Sama dengan nanti teman-teman duduk menjadi pengurus, harus menyesuaikan posisi sukanya di mana. Jadi misalnya ada di Mahapena ada karya usaha. Kalau misalnya Anda punya jiwa bisnis, punya kreativitas pengembangan bisnis, ambil aja langkah itu, pakai. Jadi sambil belajar, mungkin ke depannya nanti setelah lulus, Anda bisa mengembangkan bisnis yang pada awalnya di Mahapena sebagai ya cara belajar-belajar. Tapi nanti begitu lulus, paling enggak jam terbang sudah menang duluan. Tinggal senangnya di mana. Kalau misalnya hobinya fotografi, ambil aja sisi fotografinya. Awalnya sih mungkin masih hobi-hobi aja. Tapi banyak teman-teman Mahapena yang dulunya hobi, sekarang sebagai ladang pekerjaan. Jadi ada teman yang sudah jadi wartawan, karena dulu basicnya suka di bidang fotografi.
ada teman yang di SCTV, dulu hobinya bidang dunia fotografi. Begitu dia diterima di SCTV, justru mereka akan berkembang lagi. Itu gimana? Cukup? Iya, sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oke, kami. Ayo, ini yang cowok kok pendiam semua ya. Ibnu, ada Ibnu Mojokerto? Iya Pak, saya. Sudah Ya. Pak tadi. Oh sudah ya? Sudah. Oh, apa lagi ya? Ibnu sudah. Yang belum, monggo. Silakan yang mau bertanya sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya. Oh, iya. Ayo. Saya mohon izin bertanya. Iya. Kalau di Mahapena itu ada kayak pelatihan khusus gitu, ada kegiatan pelatihan gitu. Tiap divisi mungkin pelatihan tiap. Jadi kalau pertanyaan seperti itu ada. Jadi nanti termasuk pada saat-saat pendidikan seperti ini salah satu bentuk kegiatan pelatihan. Jadi nanti kita berkembang setelah menjadi anggota muda, nanti kita arahkan misalnya yang hobi panjat tebing, nanti ada pelatihannya sendiri. Jadi kita menggunakan teman-teman senior yang memang ahlinya di bidang panjat tebing. Kemudian misalnya ada yang hobi di bidang olahraga arus deras, mainan air di sungai itu, kita nanti siapkan teman-teman senior yang ahlinya. Jadi kita berusaha menyiapkan staf pelatih yang memang itu ahlinya. Jadi tidak main-main. Kita nggak mau ambil resiko yang namanya anggota nanti istilahnya jadi korban, nggak mau. Jadi ya, semuanya harus melalui prosedur yang dan harus melalui mekanisme, ada training macam-macam. Misalnya mau naik gunung, jadi tidak bisa naik gunung suka-suka aja, nggak bisa. Jadi tetap ada latihannya, ada pemantauan, ada training centernya. Jadi contoh ada ini teman-teman yang punya hobi lari. Jadi tidak bisa mereka harus ikut lari, misalnya ke depan ada lari 44 km, tidak sembarang boleh ikut. Mereka berlatih, caranya bagaimana? Pakai sosmed kan sederhana. Jadi contoh misalnya saya hari ini lari misalnya 10 km, waktu yang saya tempuh berapa jam, seperti itu. Jadi di Mahapena tidak bisa hasilnya sembarangan, pokoknya jalan, pokoknya naik gunung, pokoknya saya kepingin begini, tidak bisa. Jadi kita menginginkan semuanya terstruktur dan terukur sesuai dengan kemampuan. Jadi ada pelatihan-pelatihan ada, termasuk yang hobi fotografi, jurnalistik, semuanya ada. Tinggal Anda sendiri aja. Anda nggak akan dapat apa-apa. Intinya itu aja. Ayo, enggak? Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Baik, jadi saya rasa untuk pertanyaan-pertanyaan sudah lumayan banyak, walaupun ya pertanyaannya masih ya bisa dikatakan masih sangat dasar sekali. Jadi saya maklum
terus terang kalau saya sendiri menginginkan kepingin ketemu secara offline, karena yang namanya Zoom ini ya plus minus lah. Tapi kalau buat saya lebih banyak minusnya. Jadi di Mahapena kalau ada pendidikan karakter susah untuk memberi pendidikan seperti kita nggak tatap muka, itu susah. Oke, sekarang saya lanjutkan masalah lambang di Mahapena. Enggak ada. Gambarnya ada di oh, ya. Jadi ya teman-teman pantau juga ada. Jadi di Mahapena itu logonya berbentuk segi 6 dengan warna dasar logo warna kuning. Jadi segi 6 ini artinya kode etik pecinta alam Indonesia. Jadi pada tahun berapa itu sempat waktu Gladian Nasional keempat di Ujung Pandang itu ada sempat tercetus masalah kode etik pecinta alam, yang salah satunya ada 6 poin itu. Yang pertama, kode etik pertama mengabdi pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mengabdi pada bangsa dan tanah air, kemudian yang ketiga menghormati tata kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitar, serta menghormati manusia sesuai dengan martabatnya. Kemudian yang keempat, berusaha mempererat tali persaudaraan pecinta alam, kemudian berusaha saling membantu dan saling menghargai dalam pelaksanaan pengabdian kepada Tuhan, bangsa, dan tanah air. Yang keenam, memelihara alam beserta isinya, serta mempergunakan alam sesuai dengan batas kebutuhan. Jadi poin gambar yang ada di logo Mahapena itu ada 6, dibatasi 6 itu menggambarkan kode etik pecinta alam. Jadi saya lanjutkan. Yang kedua, di atas itu ada tulisan Mahapena. Jadi singkatan mahasiswa pecinta alam, dan di bawah itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadi Mahapena ini diperuntukkan khusus untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang lain-lain tidak bisa. Kemudian dasar, warna dasar kuning, ini merupakan warna kebesaran dari bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kemudian lingkaran tertutup gunung di warna jingga ya. Itu berarti matahari, bisa bulan, bisa bintang yang merupakan tata surya. Kemudian warna oranye menggambarkan bahwa Mahapena melenyapkan perasaan atau perasaan tertekan sehingga menimbulkan rasa gembira. Jadi di Mahapena itu bagaimana caranya pokoknya senang toai. Jadi biar nggak terlalu stres, pokoknya di Mahapena itu dibuat usaha happy, tapi happy yang positif. Jadi tidak untuk yang lain-lain. Jadi unsur persaudaraan, misalnya ada masalah, teman-teman Mahapena berusaha membantu bagaimana anggota itu bisa, ya paling nggak bisa senang lah. Ya lanjut ya. Kemudian di atas itu ada 2 gunung dengan 3 puncak. Jadi 3 puncak ini menggambarkan bahwa Mahapena itu lahir pada bulan Maret. Jadi 3 itu bulan Maret. Kemudian 2 gunung itu menggambarkan sikap
yang tegak dari alam yang berbentang luas dengan segala isinya. Kemudian ada warna biru di gunung itu, biru secara keseluruhan, itu artinya anggota Mahapena itu memberikan rasa kesejukan dan dingin. Tapi artinya orang Mahapena bukan bersikap dingin, enggak. Jadi berusaha memberi ketentraman lah. Ya, yaitu ada warna biru tua, itu artinya ketentraman. Kemudian ada warna biru muda, berarti keleluasaan, mengurangi ketegangan atau suci. Kemudian yang utama itu ada gambar burung, jadi itu burung camar. Jadi camar merah. Jadi burung camar ini kalau warna merah itu burung yang sangat langka. Jadi memang susah mencari warna burung camar warna merah itu susah. Sampai sekarang pun saya juga belum tahu warna burung camar merah itu di mana karena langka. Tapi ya situlah. Tapi ya menunjukkan orang Mahapena juga orang langka semua. Langkahnya kadang ya nyeleneh anggota itu. Ada yang sekarang saya contohkan ada anggota yang sudah istilahnya jam terbangnya sudah cukup tinggi naik gunung, tapi nyelenehnya hampir tiap minggu dia naik gunung sendirian lagi, nggak tahu jalur, nggak tahu apa, naik aja dia mesti bawa alat kompas, peta, jalan sendiri. Ini kan namanya orang nyeleneh. Tapi ya nggak bisa dia di penggak ya udah. Cuman kadang kita cuma pesan aja ya nanti kalau mati telepon dulu ya biar bisa dievakuasi. Nah, ini guyon aja ya. Oke, terus saya lanjutkan. Terus itu kepala burung menghadap ke kanan. Jadi menghadap ke kanan ini menunjukkan bahwa aktivitas Mahapena selalu mengarah ke arah kebaikan. Kemudian warna burung berwarna merah berarti merah itu berarti berani ya. Kemudian mempunyai semangat kerja. Jadi semangat kerjanya menggebu-gebu. Jadi mungkin kayak Pak Didik sendiri sudah tahu bagaimana kinerja Mahapena, terutama pada saat reuni 2010. Jadi 2010 itu kita, jadi saya dengan beberapa senior, ini cerita sedikit aja. Pak Dekan dengan Pak Wadek waktu Bapak Profesor Saleh dan Pak Rosi itu sempat kumpul, ketemu dengan teman-teman senior Mahapena, ya istilahnya curhat lah. Ya curhatnya, Dek, saya ingin mengadakan reuni. Reuni apa, Pak? Reuni ekonomi. Cocok cerita aja. Loh, kenapa harus ke Mahapena? Kan banyak teman-teman ekonomi yang sudah lebih pintar lah, banyak teman dosen atau apa yang dengan gelar yang tinggi. Ya, di situ beliau sempat cerita, sudah beberapa kali terbentuk kepanitiaan reuni, itu tidak bisa jalan semua. Tidak tahu faktornya apa. Kemudian ya Pak Saleh sedikit banyak minta bantuan senior Mahapena, tolong dibantu. Ya jujur aja. Ya jujur aja kembali ke Mahapena kalau sudah perintah, apalagi perintah atasan langsung dekan. Jadi tidak ada kata-kata tidak siap. Yang ada cuma siap. Dengan kata-kata siap itu kita hanya berbekal 4-5 orang lah waktu itu. Kita koordinasi, alhamdulillah bisa jalan semua. Dan saat itu terus terang aja nggak ada dana sama sekali. Tapi ya itulah kerjanya Mahapena. Jadi dana itu bukan alasan. Yang penting semangat dulu, uang bisa dicari. Ya alhamdulillah kita bisa menjadi penggerak terbentuknya keluarga alumni Fakultas Ekonomi. Sampai sekarang sudah berkibar kemana-mana. Yes. Nah, itu salah satu yang memotori teman-teman Mahapena. Itu contohnya. Saya lanjut. Jadi untuk masalah lambang, ya, di lambang itu ada
sayap, jadi sayap kanan dan kiri itu jumlahnya ada sayap kanan 7, sayap kiri 7. Jadi menggambarkan tahun kelahiran Mahapena 1977. Juga menggambarkan kalau dijumlah, jadi sayap kiri dan kanan dijumlah itu ada 14. Jadi menggambarkan tanggal kelahiran. Jadi tanggal kelahiran Mahapena itu 14 Maret bulan 3 1977. Sudah cukup lama, 44 tahun ya. Kemudian di bagian ekor itu ada 5, itu menggambarkan sila-sila dalam Pancasila. Ada pertanyaan dari sini masalah logo di Mahapena? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ini masih bisa dipelajari, jadi Anda nanti misalnya dapat soft copy-nya, bisa belajar seperti apa kalau kurang jelas. Jadi, tapi intinya masalah lambang yang di Mahapena ini tidak bisa dirubah. Jadi sesuai dengan ADART, merubah nama Mahapena atau logo itu berarti pembubaran, artinya pembubaran organisasi. Jadi ya paten seperti ini logonya sudah. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Kalau dirubah ya berarti ya harus dari nol lagi, dibubarkan dulu baru dibentuk lagi. Jadi kalau di anggaran dasar itu ada jadi pembubaran kata-kata Mahapena, penggantian kata Mahapena, kemudian gambar, logo, macam-macam, itu berarti pembubaran organisasi. Kecuali yang di bawah, itu menyesuaikan kalau dulu FE Unif Jember, karena sekarang FE ada kata-kata tambahan bisnis, kita bisa menyesuaikan. Jadi bukan merubah kata Mahapena, tapi yang bawah aja itu nggak masalah. Tapi itu pun tetap ada perubahan, terutama FEB itu tidak bisa langsung dirubah. Harus ada rapat pleno anggota, itu melalui rapat juga, rapat pleno anggota. Ada lagi. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Silahkan untuk calon anggota, jika ada pertanyaan mengenai materi kemahapenaan. Ada? Nggak ada pertanyaan kok, gurunya camar atau apa ini? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi di Mahapena itu kita nanti setelah Anda lulus itu bisa masuk ke beberapa divisi atau unit kegiatan. Jadi di Mahapena ada 5 divisi. Jadi divisi yang pertama itu divisi gunung hutan. Apa sih divisi gunung hutan? Jadi kalau Anda nanti punya kemampuan dan hobinya, sukanya naik gunung, kemudian penjelajahan hutan macam-macam, Anda bisa menspesialisasikan diri ke divisi gunung hutan. Jadi nanti ada semacam pelatihan khusus untuk masalah gunung hutan. Jadi termasuk masalah peta kompas, kemudian bagaimana membaca tanda-tanda alam macam-macam, itu nanti di situ nanti Anda harus masuk. Jadi kembali ke minat Anda kemana. Kalau bahasa Inggrisnya sih mungkin mountaineering.
ini cukup luas gunung hutan. Jadi gunung hutan itu banyak manfaatnya. Paling enggak untuk menempah diri itu bagus. Jadi paling enggak yang masih cengeng, masih ya istilahnya jadi anak mama, bisa belajar di gunung hutan. Jadi di gunung hutan enggak ada namanya mama. Kalau enggak siap ya berarti ya itu enggak makan. Enggak ada di gunung hutan itu namanya manja-manja, enggak ada. Semua harus bisa survive, mempertahankan hidup. Tuh. Kemudian saya lanjut divisi yang kedua itu divisi panjat tebing. Jadi kita punya beberapa senior yang memang ahlinya. Jadi kalau Anda nanti hobinya panjat tebing atau ingin mengembangkan jadi atlet panjat tebing, senior-senior siap untuk menjadi pemandu Anda. Jadi kembali ke Anda sendiri, arahnya kepingin kemana. Oke. Kemudian divisi yang berikutnya, divisi olahraga arus deras, atau kalau bahasa kekiniannya itu orap. Jadi kalau di Probolinggo itu rafting gitu. Jadi kita juga punya senior-senior yang memang ahlinya, dan jam terbangnya sudah cukup lumayan. Dan alhamdulillah, jadi sebelum kayak kemarin Sungai Bedadung banjir, sebenarnya Mahapena itu sudah merintis melakukan survei duluan Sungai Bedadung di era sekitar di bawah tahun 2000. Kita sudah melakukan survei susur sungai mulai dari daerah Kecamatan Arjasa sampai Puger. Bagaimana kondisi Sungai Bedadung. Jadi di era itu kemudian kita juga sudah memberikan beberapa masukan ke pemerintah daerah bagaimana pengelolaan Sungai Bedadung. Tapi kapasitas kita hanya itu aja, memberikan masukan-masukan soal eksekusi, bukan urusan kita. Jadi kita hanya sebagai peneliti aja, selanjutnya kita serahkan ke pemerintah. Kemudian yang keempat, divisi konservasi. Jadi konservasi ini kaitannya dengan ya menjadi pecinta alam yang sejati sebenarnya. Jadi di Mahapena dengan adanya divisi konservasi ini, beberapa teman di Mahapena sudah punya lahan untuk belajar konservasi. Kita di daerah Sukma Elang, di daerah Kecamatan Jeguk, kita punya lahan kurang lebih 1 hektar. Ya, kita coba menjadi pecinta alam yang benar. Kita punya kebun kelengkeng, kemudian kita juga tanami beberapa jenis tanaman sebagai test drive. Nanti kalau berhasil, ingin kita kembangkan kita kembalikan kepada masyarakat, paling enggak salah satu bentuk pengabdian Tridharma perguruan tinggi. Jadi sebagai mahasiswa harus punya jiwa seperti itu. Jadi kalau nanti itu kebun di Mahapena itu berhasil, nanti kita kembalikan kepada masyarakat. Ayo kita menanam seperti ini, yang cocok seperti ini. Ini harapan di Mahapena. Jadi kita mengabdi pada masyarakat, salah satunya lewat jalur konservasi. Alhamdulillah kita punya lahan kurang lebih 1 hektar lah sekarang. Kemudian saya lanjut, yang kelima ada divisi fotografi jurnalistik. Jadi ini yang punya hobi senang foto, selfie atau apa, Mahapena banyak ahlinya. Jadi jangan khawatir. Jadi mau pakai HP atau pakai kamera yang modern, Mahapena siap lah membantu. Jadi tinggal Anda sendiri mau belajar apa enggak. Itu. Jadi kalau nggak mau belajar, Anda nggak akan dapat apa-apa di Mahapena. Harus dari kesadaran diri sendiri. Mau apa enggak, tinggal rasa percaya diri Anda kemana. Hobi Anda yang paling pas buat Anda di mana. Itu
kita kembalikan ke Anda sendiri. Syukur-syukur kalau 5 divisi ini Anda semuanya mampu. Saya yakin nanti begitu keluar Mahapena, saya yakin Anda sebagai yang orang profesional banget. Sangat dibutuhkan sekali nih di dunia. Apalagi kayak konservasi, wah ini banyak yang membutuhkan. Fotografi banyak yang membutuhkan. Juga hasil dari fotografi ini ada teman Mahapena yang sekarang di Australia sebagai jurnalistik dan fotografer salah satu media di Australia. Cukup ternama beliaunya. Sampai sekarang pun dia selalu update kalau Mahapena ada kegiatan atau apa, dia selalu update. Ya. Penghargaan atau hasil prestasi. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini? Ya, kalau nggak ada, ini hanya sebagian aja loh ya, sebagian prestasi yang pernah diraih 3 tahun terakhir oleh teman-teman Mahapena. Jadi ini adik-adik saya yang masih hitungannya masih muda, terhitung 2019 kemarin sempat juara 1 di ajang Karsten Wall Climbing Competition 2019, kemudian juara 3 Karsten Wall Climbing Competition di Jepara, juara 2 Green Camp, juara 2 event Mapalawipa Climbing Competition Surabaya, juara 1 event Panjat Dinding Mapaus di Surabaya. Itu hanya sebagian aja. Jadi kalau yang lain-lain banyak, tapi istilahnya lebih banyak kegiatan intern. Jadi kita memang tidak terlalu fokus untuk event-event yang berbau prestasi karena kita menginginkan mempersiapkan anggota yang benar-benar punya kemampuan. Tadi ada yang bertanya itu ya kegiatan event tahunan ini juga salah satu aja. Jadi pernah ekspedisi Central Celebes Puyuh Sajol di Sulawesi Tengah. Jadi ini kelebihannya walaupun gunungnya nggak terlalu tinggi ya masih di bawah 3.000 mdpl, tapi masih benar-benar hutan. Jadi kalau beda dengan di Jawa, jadi Jawa itu gunungnya sudah terjangkau oleh manusia. Kalau yang di Sulawesi ini benar-benar alami benar. Jadi ini dilakukan oleh beberapa teman senior. Itu salah satunya juga materi yang kita bawa itu meneliti masyarakat ya kadar sampah yang ada di gunung juga di situ sempat kita teliti keberadaannya. Kemudian ada lagi kegiatannya penelitian kadar sampah di kawasan Pegunungan Argopuro. Ini ditujukan nanti hasil dari penelitian ini disampaikan ke instansi yang berwenang, salah satunya Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi kalau lihat terutama kawasan pegunungan yang sudah banyak sampahnya, ini kita sebagai anggota juga calon anggota. Jadi jangan ikut-ikutan tambah beban sampah di alam. Contoh, kalau misalnya Anda hobi berpetualang, mulai sekarang lah, kan Anda berangkat, paling enggak 5 bungkus Indomie dan tempatnya bumbu, jangan dibuang di bumi. Bahwa jadi memang kelihatannya sepele seperti itu. Tapi kalau satu orang aja membuang limi, padahal kayak Semeru, satu saat terbackup,
kira-kira dalam 1 tahun, kalau cuma 1 ton sampah aja sudah penuh gunung itu. Akibatnya kayak apa ya? Akibatnya menimpa para pendaki gunung juga. Cari sumber air susah, kemudian pemandangan juga nggak nyaman. Ya itu salah satunya. Belum lagi nanti kalau udah musim hujan, akhirnya banjir, itu salah satunya. Ya mungkin teman-teman Jakarta tahu sendirilah kayak apa sungai di Jakarta. Saya yakin sampah di Jakarta itu kalau alasan kiriman dari Bogor itu juga salah satu bagian. Tapi masyarakat Jakarta pun juga sama. Jadi buang sampah seenaknya, akibatnya kalau sudah banjir saling menyalahkan. Jadi kita nggak perlu saling menyalahkan, kembali dari diri kita sendiri. Bagaimana membuang sampah, syukur-syukur kalau bisa mengelola sampah menjadi barang yang berguna. Itu. Jadi kegiatan yang terakhir kemarin juga ada trail running Pegunungan Argopuro. Itu yang ditempuh dalam waktu 24 jam. Dan terakhir kemarin juga di Gunung Welirang Arjuna, kemudian di Gunung Penanggungan. Insya Allah 14 Maret besok kita ada trial running Bondowoso Jember 44 kilo juga bersama acara goesnya. Jadi ada yang lari, ada yang naik sepeda. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa terlaksana dengan baik. Oke, dari sini ada pertanyaan? Cukup menarik nggak kira-kira acara kegiatan Mapena buat Anda? Jadi Anda bisa mengevaluasi sendiri. Kalau menarik, ya udah masuk aja menjadi anggota yang benar-benar anggota. Jadi jangan hanya numpang lewat. Makanya dari awal saya katakan kalau Anda numpang lewat, Anda nggak akan dapat apa-apa. Jadi kalau masuk ya udah masuk sekalian. Jadi harus syukur-syukur bisa menjadi ketua umum. Di sini kita harus belajar. Nanti belajar menjadi ketua umum, mungkin siapa tahu nanti menjadi ketua umum partai atau ketua umum apa. Itu penting. Jadi diawali dari Mapena, belajar. Saya yakin nanti begitu Anda lulus, Anda akan merasakan manfaatnya. Silakan. Ada pertanyaan? 1. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin materi yang bisa saya sampaikan cuma sampai ini aja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat perkuliahan bisa berjalan offline, jadi kita bisa bertatap muka langsung, dan kita bisa berlatih bersama, baik di ruangan ataupun di lapangan. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi di Mapena yang kita utamakan adalah pendidikan karakter anggota. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini ada manfaat buat kita semua dan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Aris atas materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Arita Bella Safitri, nomor induk anggota Mapena 430599. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keridhoannya atas apa yang kita laksanakan saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas segala limpahan rahmat-Mu. Pada hari ini kami masih dapat berhimpun dalam acara Diklat-SAR Mahapena ke-44. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, yang Maha Mengetahui, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kesalahan kami, sehatkanlah kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat tugas kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada seluruh anggota yang bergabung untuk mengaktifkan kamera untuk dilakukan sesi dokumentasi. Untuk yang belum mengaktifkan kamera, dimohon segera mengaktifkan. Satu, dua, tiga. Acara selanjutnya adalah sesi sharing kepada anggota Mahapena ataupun calon anggota yang mau tanya-tanya atau jika tidak ada, baik, kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Didik Puja Musmedi selaku Dewan Pembina, yang terhormat Om Aris Muhadi selaku pemateri, dan seluruh anggota yang telah bergabung pada kegiatan Diklat-SAR Mahapena ke-44 pada pagi hari ini. Dan sekedar mengingatkan, setelah kegiatan ini berakhir, diharap calon anggota untuk melakukan absensi dan mengerjakan post-test pada link yang telah dikirim melalui chat Zoom. Dan mengingatkan kembali bahwa acara Diklat-SAR ke-44 ini akan dilanjutkan pada besok hari Minggu pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh panitia, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.